Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja, semangat terus seperti biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel aku juga. Oke guys, hari ini aku mau cerita kasus yang menurut aku jarang banget terjadi ya ini. Kayak baru ini deh aku denger. Biasanya orang kalau alergi tuh alergi apa sih? Mungkin makanan, cuaca, atau debu gitu ya. Tapi dalam kasus ini ada loh orang yang alergi sama aroma kehidupan. Bahkan alergi sama pasangan sendiri. Nah loh, gimana sih ceritanya? Ini apa sih, masalah psikologis kah? Atau apa ya? Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini berasal dari sebuah kota di Amerika yang bernama Minneapolis. Di sana ada seorang wanita yang bernama Johanna Watkins. Dia lahir pada tahun 1988. Singkat cerita nih teman-teman, pada saat Johanna berumur 29 tahun, dia sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Scott Watkins yang umurnya 1 tahun lebih muda dari dia, yaitu 28 tahun. Johanna dan Scott menikah pada tahun 2017 dan di tahun 2017 yang berarti mereka sudah menikah selama 4 tahun. Mereka masih juga belum dikaruniai anak. Bukannya mereka nggak mau, mereka nunda. Tapi karena ada satu hal atau masalah besar yang bikin mereka nggak bisa punya anak. Oke, kita mulai dari tahun 2011 pada saat Scott dan Johanna pertama kali ketemu. Mereka sama-sama jadi guru di sekolah SD swasta. Sejak awal bertemu, mereka tuh memang udah saling tertarik ya teman-teman. Tapi awalnya mereka memang cuma bersahabat aja, ngobrol pun cuma dikit-dikit aja. Akhirnya Scott yang mulai memberanikan dirinya untuk mendekati Johanna. Dan ternyata setelah mereka ngobrol lebih deket, mereka itu cocok. Mulailah semakin serius sampai akhirnya di 2013 mereka menikah. Nggak jauh beda dengan pasangan pada umumnya. Pasti mereka tuh menikah pengen memulai kehidupan yang baru, mempunyai keluarga baru. Mereka pengen dikaruniai anak gitu ya, jadi keluarga kecil yang bahagia. Udah banyak lah rencana-rencana yang mereka pikirkan. Di awal pernikahan semuanya berjalan dengan baik. 8 bulan awal pernikahan mereka itu bulan madunya kayak nggak berhenti-berhenti ya. Mereka mendaki gunung di Australia, di New Zealand, terus mereka jalan-jalan kemana, kesini, kesana. Tapi takdir berkata lain ya, perlahan-lahan semua kebahagiaan itu mulai menghilang. Jadi ternyata sebelum kenal dan menikah dengan Scott, Johanna itu memang sudah punya beberapa alergi. Tapi kondisinya nggak begitu parah dan masih bisa menjalani hidup dengan normal juga. Johanna punya alergi sama beberapa makanan, aroma, debu, serbuk, dan juga bau badan tertentu yang dikeluarkan oleh orang lain. Setelah menikah dengan Scott, alergi Johanna bukan membaik tapi semakin memburuk. Awalnya gejalanya itu migrain dalam waktu yang lama dan Johanna juga jadi mulai alergi sama makanan favoritnya. Akibat dari alerginya itu pun parah banget, sakit perut yang luar biasa sampai Johanna tuh meringkuk aja, nggak bisa bergerak, nggak bisa duduk, nggak bisa tiduran lurus gitu. Migrainnya juga semakin parah, semakin meningkat sampai merusak penglihatannya. Jadi nggak sampai dia nggak bisa ngelihat sama sekali, tapi lumayan bikin penglihatannya berkurang gitu guys. Dia jadi sangat sensitif dengan sinar matahari, bau makanan, bahkan Johanna juga alergi sama obat pereda nyeri. Walaupun sudah begini, tapi mereka masih coba untuk berpikir positif. Nggak apa-apa, ini cuma alergi biasa aja dan bakalan membaik. Scott masih terus berusaha membantu istrinya, tetap berada di samping Johanna apapun yang terjadi. Tapi semakin lama keadaan tuh semakin aneh guys. Ada kejadian suatu hari Scott itu baru pulang ke rumah habis potong rambut di salon. Tapi pas pulang itu dia ngedeketin Johanna. Johanna tuh langsung sesek nafas, tenggorokannya sakit sampai mau pingsan guys. Saat itu Scott berpikir, oh mungkin Johanna ini lagi kecapean aja. Tapi besoknya begitu lagi. Besoknya begitu terus berkali-kali. Setiap kali si Scott ini mau mendekati Johanna pasti langsung merasakan gejala itu yang sama, sesak nafas, sakit tenggorokan, hampir mau pingsan. Bahkan Johanna ini sampai masuk ke rumah sakit juga, harus dirawat inap beberapa hari. Dokter pun pengen cari penyebabnya apa. Agak sulit teman-teman, karena sistem kekebalan tubuh Johanna itu menolak obat-obatan yang diberikan dokter buat
buat dia. Selama 2 tahun yang panjang ya teman-teman, Joanna itu datang ke banyak dokter, lebih dari 30 dokter dia datengin, dan semua dokternya itu kasih diagnosis yang salah. Mereka yang nggak tahu apa penyebabnya Joanna bisa sampai kayak gitu. Joanna sempat merasa putus asa, frustasi, sampai akhirnya di tahun 2015 dia menemukan satu dokter, yaitu Dr. Lawrence Afrin di University of Minnesota, yang secara resmi mendiagnosis dia mengidap MCAS. Dan kebetulan Dr. Afrin ini udah pernah juga mendiagnosis salah satu pasiennya sebelumnya dengan MCAS ini, guys. Apa itu MCAS? Kalau dari info yang aku dapat di Google ya, MCAS adalah kependekan dari Mast Cell Activation Syndrome. Jadi ini adalah gangguan imunologi yang menyebabkan gejala alergi parah karena sel mast, atau sel mast itu adalah salah satu jenis sel darah putih. Nah, sel mastnya itu bereaksi berlebihan terhadap pemicu seperti makanan atau cuaca. Bahkan di kasus-kasus yang parah seperti Joanna ini udah bereaksi berlebihan terhadap, ya bisa dibilang apapun yang ada di sekitarnya, guys. Aneh banget kan ya? Gejalanya bermacam-macam dan memang parah banget, teman-teman. Gejala umumnya termasuk gatal-gatal, mudah memar, perasaan terbakar, pusing-pusing, diare, mual, muntah, kesulitan menelan, tenggorokan sakit, sesak nafas, batuk, dan ada juga yang sampai pingsan. Paling parahnya ya sampai terjadi anafilaksis, yaitu suatu reaksi alergi yang parah dan berpotensi mengancam nyawa. Wow, ngeri banget ya. Dan sampai saat ini memang katanya belum ditemukan apa penyebab pastinya bisa terjadi hal semacam ini, karena butuh beberapa pemeriksaan dan penelitian secara khusus. Ini termasuk penyakit langka ya teman-teman. Ada beberapa penderita yang masih bisa menjalani hidup normal seperti biasa, bisa diatasi tuh alerginya dengan mengkonsumsi obat-obatan. Tapi ada juga yang bener-bener udah nggak bisa pakai obat lagi gitu ditanganinya. Pengidapnya harus bener-bener menjauh dari segala macam hal yang memicu alerginya kambuh. Nah, kalau kayak Joanna ini pemicunya adalah hampir semua hal di sekitarnya, bahkan suaminya sendiri. Gimana coba guys? Pastinya saat dikabari oleh Dr. Afrin tentang penyakitnya ini, Joanna dan Scott shock banget ya guys. Ini artinya mereka nggak bisa berdekatan dalam waktu lama. Bukan dalam waktu lama, mereka nggak bisa berdekatan sama sekali. Karena kalau mereka berdekatan, Joanna itu bakal sesak nafas, pingsan, dan itu akan membahayakan nyawanya. Apalagi Dr. Afrin memang menyarankan kalau mau kondisinya Joanna itu baik-baik aja ya, dia harus menjauh dari suaminya. Itu semua demi keselamatan nyawa Joanna. Pastinya hancur banget ya. Nggak ngebayangin gimana ya rasanya kayak cinta sama seseorang, kita alergi sama dia. Semua rencana yang mereka miliki untuk kehidupan mereka ke depannya hancur berkeping-keping saat itu juga. Tapi meskipun begitu, Scott sebagai seorang suami, dia nggak meninggalkan Joanna begitu aja. Dia masih nggak menyerah. Bahkan Scott ini membuatkan satu ruangan kamar di bawah tanah khusus untuk Joanna yang memang menjauhkan dia dari segala macam hal yang bisa memicu alerginya. Berbagai macam alat juga dipasang di sana ya, seperti penyaring debu. Ada alat juga untuk meredupkan sedikit pencahayaan dan menghilangkan aroma bau. Di dalam rumah itu harus benar-benar steril. Harus mencuci pakaian, mencuci tangan, membersihkan lantai dan lain-lain itu dengan deterjen dan bleach atau pemutih guys. Untuk apa? Untuk mencegah aroma bau kehidupan sehari-hari. Joanna nggak bisa tuh. Jadi kamarnya juga, rumahnya itu harus kayak steril terus ya, dan baunya itu harus aroma steril karena dia nggak bisa nyium aroma kegiatan sehari-hari gitu loh. Ya ampun, aku baru ini loh denger. Ya nggak sih? Kalau Joanna mau berkomunikasi dengan suaminya atau dengan orang lain, yaitu cukup dengan teleponan atau video call. Nggak bisa secara langsung ketemu. Joanna pun nggak bisa makan makanan sembarangan. Yang masuk di dia itu cuma rempah dan sayuran. Dia nggak bisa makan makanan favoritnya yang beraroma menyengat. Sehari, Joanna itu cuma makan 1 kali setiap jam 10 malam. Dan Joanna juga cuma bisa minum air putih aja guys. Karena tubuhnya tuh hanya bisa menerima beberapa bahan makanan aja, dan air juga air putih aja. Jadi Joanna itu makan wortel, terus ubi dicampur dengan kunyit, kayu manis, dan mentimun. Kalian bayangin gak sih guys? Itu
aduh ya Allah. Bersyukurlah ya kita dengan kehidupan kita sekarang. Makan masih suka milih-milih, aduh. Kalau kayak gini gimana coba guys? Dan Joanna mengkonsumsi makanan seperti itu selama bertahun-tahun lamanya. Di usianya yang 29 tahun dia memiliki berat cuma 90 pon atau sekitar 40-an kilo aja guys. Scott lah yang selalu menyiapkan semua kebutuhan Joanna. Kalau dia pulang mengajar, dia menyiapkan makanan untuk Joanna. Scott taruh makanannya di depan pintu, habis itu dia buru-buru pergi supaya aromanya nggak sampai kecium Joanna ya. Joanna menghabiskan hari-harinya dengan membaca Alkitab, berdoa, membaca buku-buku, berbicara dengan suaminya, dengan keluarganya lewat video call. Dan kalian tahu guys, Joanna tuh bener-bener nggak pernah meninggalkan kamarnya kecuali mau ke rumah sakit. Kalau lagi pergi itu pun, Joanna tuh harus bener-bener tertutup semua badannya sampai ke muka-mukanya. Pokoknya jangan sampai dia mencium aroma apapun atau kulitnya bersentuhan dengan apapun. Selama bertahun-tahun itu juga Joanna dengan suaminya yaitu Scott nggak pernah bersentuhan secara fisik guys. Gila banget ya. Dan Joanna itu bilang, saya masih mengalami hari-hari baik dan hari-hari buruk. Ada rasa sakit fisik juga emosional. Semua orang membutuhkan pasangan dan gak berada di sisi suami saya itu merupakan kehilangan yang sangat menyakitkan. Saya berharap ini gak selamanya. Joanna juga bilang, di saat pintu terbuka sedikit aja rasanya seperti tubuh saya berperang dengan diriku sendiri. Tenggorokan langsung sakit, kepala terasa pusing, sakit dan mual, bahkan rasanya mau pingsan. Meskipun kondisi Joanna ini langka, tapi menurut Scott bertemu dengan Joanna adalah sebuah takdir. Joanna dan Scott juga dapat dukungan yang luar biasa besar dari tetangga, teman-teman, dan keluarga pastinya. Joanna dan Scott pastinya nggak menyerah dan butuh biaya yang besar juga ya untuk menangani penyakitnya Joanna ini. Saat kisah mereka mencuat ke publik dan mereka juga membuat akun GoFundMe, mereka berhasil mengumpulkan $35.000 di minggu pertama dan sekarang infonya sih hampir mencapai $120.000. Dari hasil penggalangan dana itu, Scott membeli sebuah rumah yang mau dia buatkan seaman mungkin untuk Joanna guys. Dan pastinya karena ceritanya ini udah menyebar luas, banyak juga kontraktor yang mau menawarkan jasa gratisnya untuk membuatkan ruangan spesial atau ruangan khusus untuk Joanna ini guys. Jadi ya sampai saat ini Joanna dan Scott masih terus berjuang untuk kesembuhannya Joanna. Dan ya kita doain ya semoga pada akhirnya Joanna itu bisa sembuh, pulih sepenuhnya dan dia bisa bersatu lagi dengan suaminya, bisa bertemu secara langsung lagi, bisa meneruskan dan mewujudkan impian mereka sebelum menikah itu. Menurut aku ini kisah yang sangat inspiratif dan juga menyedihkan sih ya teman-teman, dan membuat kita juga banyak-banyak bersyukur. Ngelihat kisah kayak gini tuh kayak baru sadar, wah banyak banget ya yang harus kita syukurin nih di dalam hidup kita, ya nggak sih teman-teman? Tapi di setiap masalah pasti ada hal yang baik juga ya, kayak di kasusnya Joanna ini, dia bisa tahu kalau suaminya tuh ya memang benar-benar cinta sama dia, keluarganya benar-benar cinta sama dia. Dan aku rasa nggak semua orang ya bisa mendapatkan pasangan sebaik ini, mendapatkan keluarga sebaik ini. Oke guys, itu dia ceritanya. Makasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa ya komen apa pendapat kalian. Kalian pernah gak sih mendengar atau mengalami alergi-alergi yang aneh semacam ini? Duh, mudah-mudahan sih jangan ya guys. Ya kita doakan yang terbaik buat Joanna dan Scott. Makasih udah nonton video sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel aku juga. Untuk kalian yang mau request, boleh silahkan kirim DM ke Instagram aku, HanifaStory92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.